sudut pandang seorang suami yang mempunyai istri yang narsistik. Oke, pertama, seringkali dia membuatmu merasa bahwa semua adalah salahmu. Nah, jadi biasanya pasangan yang narsistik itu, dia selalu menyalahkanmu atas segalanya. Dia akan berperilaku seakan-akan dia tidak pernah puas di hidupnya, dan tentunya itu adalah salahmu. Lalu kamu akan merasa bahwa kamu selalu mengecewakannya, dan kamu pun mulai berpikir bahwa semua itu adalah salahmu. Setelah itu, dia akan pelan-pelan melocutimu atau mengambil sifat-sifat jantanmu, supaya kamu nggak bisa dominan atau kamu nggak bisa melawan. Ya, simpelnya dia akan sering banget komplain. Misalnya nih, kamu selesai nyuci piring, nanti dia komplain, ini kok ditaruh di sini sih? Atau kamu habis nyapu, dia komplain, nyapunya kok nggak bersih sih? Kalau kamu beli sesuatu buat dia komplain, kok belinya merek yang ini sih? Jadi seakan-akan apapun yang kamu lakukan itu nggak akan pernah cukup. Dan itu mengerikan loh. Aneh kan? Dan akan selalu begitu. Dan tentunya kamu akan jarang banget mendengar ucapan bersyukur atau terima kasih dari dia. Lalu kamu akan merasa bahwa semua hal yang kamu lakukan itu selalu salah. Dan kamu mulai merasa bahwa kamu yang salah di hubungan itu. Orang narsistik itu susah atau malah mungkin gak bisa jadi seorang soulmate. Orang narsistik itu susah untuk mempercayai orang lain. Selain mereka itu skeptis, mereka juga trust issue. Dan itu termasuk tidak bisa mempercayai orang-orang di dekat mereka. Dan orang narsistik itu tidak bisa merasa aman dalam bentuk hubungan apapun. Karena di masa kecilnya biasanya mereka tidak merasakan keamanan dalam keluarga. Dan ini sampai dewasa membuat mereka tidak bisa percaya pada siapapun. Mereka tidak bisa mensupport pasangannya dan selalu curiga. Dia akan membuatmu merasa bersalah jika kamu menginginkan cinta dalam bentuk apapun. Kita sebagai pasangan pasti inginkan melakukan hal-hal yang mesra. Ya, bermesraan dengan pasangan kita. Lalu ketika kita mencoba untuk mesra, dia jawab, enggak aku capek. Itu satu contoh kecil. Contoh lainnya bisa kalian interpretasikan sendiri. Dia akan selalu melakukan itu terus-menerus dan mengisolasimu, lalu membuatmu merasa kesepian. Karena setiap kamu mencoba dekat dengannya, dia akan menolak. Enggak sekarang, aku sibuk, dan sebagainya. Dan ketika kita kesepian, biasanya kita akan dekat dengan teman. Dia selalu menekankan bahwa bersamamu itu hal yang salah. Dia akan mengatakan bahwa dia tuh dulu ada banyak sekali laki-laki yang deketin. Tapi dia milih kamu. Dan sekarang karena dia milih kamu, dia tidak bahagia. Lalu dia bilang, andai dulu aku nikahnya sama si A, bukan sama kamu, pasti aku bahagia. Harusnya dulu aku dengerin kata mama kalau kamu bukan laki-laki yang baik, dan sebagainya. Mungkin bagi viewer yang pasangannya normal-normal aja, kalian pasti mikir, kalau pasanganku ngomong gitu, pasti aku putusin. Tapi gak semudah itu. Orang-orang narsistik ini tuh pinter banget memanipulasi. Dan akhirnya bukan meninggalkannya. Pasangannya justru akan mencoba lebih keras untuk menunjukkan cinta dan kasih sayangnya. Dia selalu menyalahkanmu tentang semua permasalahan di kehidupannya. Ya, simpelnya kamu dijadiin samsak emosionalnya. Nah, dia akan bilang, aku tuh gini gara-gara kamu, karena kamu gini. Kalau bahasa gaulnya sih gaslighting. Dia menganggap dirinya ratu dan menganggap dirimu budak. Bukan ratu dan raja, tapi ratu dan budak. Awalnya, dia akan selalu mempertanyakan keputusan-keputusanmu. Lalu tanpa kalian sadari, dia akan membuatmu menjadi pribadi yang seperti tentara. Dikit-dikit lapor. Kamu dapat uang, kamu lapor. Kamu beli ini, kamu lapor. Kamu beli itu, kamu lapor. Kamu kesini, kamu lapor. Kamu kesitu, kamu lapor. Kamu mau pipis, kamu lapor. Kamu mau BAB, kamu lapor. Dan jika dia nggak suka, dia akan mengkritikmu. Sehingga kamu akan menjadi pribadi yang tidak bisa mengambil keputusan. Misalnya, kamu mau apa? Kamu akan tanya sama dia. Yang aku boleh ini nggak? Yang aku boleh itu nggak? Yang aku boleh gini nggak? Yang aku boleh gitu nggak? Dan sebagainya. Dia selalu menyalahkanmu meski itu kesalahannya. Betul, kalian nggak salah dengar. Misalnya nih, dia melakukan kesalahan. Dan tiba-tiba dia bisa membuat dirinya tuh seakan-akan dia korban. Dan kamu adalah pelakunya. Dan lalu kamu percaya. Ya, sangat gak sehat banget. Dia itu emotionally absent. Alias gak pernah ada untukmu. Seakan-akan dia itu gak punya jiwa. Misalnya ya, kamu lagi sedih karena ada masalah di pertemananmu, di keluargamu, di pekerjaanmu. Ya dia gak akan ada di situ. Dia gak akan ada untuk menenangkanmu.
untuk memihakmu gitu. Gak akan pernah kayak gitu. Dan dia gak akan pernah merasa bersalah. Dan kalaupun kamu mengkonfrontasikan dia bahwa yang kamu itu salah, kamu harusnya gini, dia gak akan pernah minta maaf. Dan yang terakhir, cerai.